Malam bro, Malam, Bung Redo. ya Bung Dedi Irawan Planjing. Wah, Saya ingatnya pelanjingnya ya. Planjingnya Oke, siap. pertama kali kenal dengan ente dulu nih ketika Anda memegang tim futsal ya, bukan tim Futsal. bolanya, Tim futsal tim ya. futsalnya Irawan Planjing. Pelanjing. Lalu kemudian kita juga berjodoh waktu itu di salah satu partai Islam, saya masih ingat itu. Betul. Nah sekarang di mana lagi ente nih? Apanya yang di mana nih? Kesibukannya terutama dalam Eh, urusan politik. Kalau kesibukan ya hari-hari di warung kopi pastinya. Oh ya. Kalau bicara politik, ya seperti yang ente ketahui lah. Ah, Kalau malam ini nggak tahu saya ini. ya, ini memang sengaja malam ini tidak perlu dikasih tahu, tapi orang akan tahu melihat dengan outfitnya yang Oh aku iya, pakai ini kan. iya biru biru. Biru. Partai yang artinya partai PAN nih kalau nggak salah nih ya. Satunya lagi. Satunya lagi. Yang mana ya biru ini ada. Oh ya itu partainya Pak AHY ya Pak kalau nggak salah AHY, ya. Mas AHY. Partai Demokrat. Ya, alhamdulillah kemarin diajak bergabung oleh ketua DPC yang sekarang. Ah, Alhamdulillah itu pun menjadi juga sebuah kebanggaan untuk kita tentunya, karena ini merupakan sebuah partai yang memang apa ya dikatakan, boleh dikatakan ini partai yang memang ada ketertarikan saya ketika AHY yang memimpin. Wah, seperti itu. iya ganteng sih ya. Ganteng, muda, cerdas, smart, Gagah. luar biasa. Masa depannya masih cerah lah untuk bisa meneruskan dinasti bapaknya. Dan dinasti kita tidak masalah ya. Nggak masalah. Dalam politik biasa Nggak ya. masalah, biasa itu. Ya kalau macam di Amerika Serikat tuh ada keluarga Kennedy, Iya. keluarga Bush, itu wajar-wajar saja dalam politik Wajar-wajar tuh. saja. Seperti apa buat saya tuh ya, macam jenis-jenis pekerjaan lainnya, bapaknya tukang bengkel, Iya. anaknya juga Yang bisa. melanjutkan. Iya, iya. Betul. Ada juga anaknya punya keputusan pengen mengubah pekerjaan jalan hidup yang lain. Ya ada, tapi kalaupun melanjutkan bapaknya seharusnya tidak dilarang ya. Ya, Betul sekali itu. tapi bro, jujur kan, saya sendiri pun tidak terlalu mengenal Anda secara personil. Nah, kita cuma kadang-kadang ketemu di warung kopi, Iya. terus ketemu di lapangan futsal juga. Ngobrol kecil-kecil ya kan. Ketawa sedikit-sedikit ya. Anu dong, coba kenalkan diri ente sendiri sama kawan-kawan kita yang nonton ini nih. Siapa tahu ada yang mau kenalan, ada yang mau tahu gitu kan sosok di hadapan saya nih. Silakan bro. Iya, kalau berbicara sosok ya itu orang yang biasa-biasa aja nih kan. Orang yang biasa ya. Tapi sejauh ini ketika berbicara perjalanan politik ini, Bung. Karena kalau aku tuh kalau misalkan di warung kopi atau ketemu dengan orang-orang yang baru kenal, mereka cara pandang mereka itu berbeda-beda. Jadi dulu pernah dipanggil atau ketika nge-save nomor kita ini disebutkan ini Dedi Hanura gitu. Iya dulu ya. Iya, dulu sekarang ya. ini Dedi Demokrat bahasanya. Di HP saya itu namanya Dedi Demokrat sekarang. Iya. Enggak apa-apa kan? Iya. Itu sebuah identitas bagi kita, Iya. sah-sah saja. Tapi kembali lagi kepada perjalanan politik, bahwa aku memulai karir di politik ya, kalau boleh agak omong nih, karir di politik itu tuh dimulai dari tahun 2008, Bung. 2008. Dari 2008. Dan pertama partai yang membuat aku masuk ke dunia politik itu di Golkar. Golkar malah ya. Golkar. Jadi waktu itu kebetulan Golkar dipimpin oleh sahabat kita, Bang Yasir. Oh ya. Ya kan, waktu itu. Jadi direkrut aku buat masuk ke Golkar di AMPG-nya. Angkatan Muda Partai Golkar. Salah satu organisasi sayap dari Golkar. Ya, organisasi sayap dari Golkar, karena kebetulan kita juga ikut andil pada saat beliau bertarung di pilkada berpasangan. Pada tahun 2009 ya. 2009. Kalah sayangnya. Sayangnya kalah. Ya, memang ya masalah letak tangan lah. Letak tangan. Ya. Belum sampai takdir beliau. Ya, mudah-mudahan kedepannya. Mudah-mudahan kedepannya kita doakan lah. Kita doakan. Ya. Nah, jadi setelah dari situ, kemudian di Golkar aku banyak belajar
terkait masalah politik di Kabupaten Ketapang. Kita banyak belajar di situ. Namun berjalannya waktu aku memutuskan untuk mundur. Ya. Karena ada beberapa hal yang menurut aku ketika pada saat itu kan posisinya masih sebagai mahasiswa. Masih sebagai mahasiswa. Namun adanya gerakan-gerakan yang kita buat ketika kita menjadi mahasiswa itu seperti terhalangi dengan status kita yang berada di partai tadi. Nah, pada saat itu aku memutuskan untuk mundur supaya aku tidak memiliki ikatan, tidak ada tekanan atau apapun gitu kan. Nah, makanya aku mundur. Kemudian berjalannya waktu di 2000 aku selesai kuliah di 2011. Tapi maaf kalau boleh potong, Anda kuliah jadi mahasiswa di Politeknik Ketapang. Kebetulan aku di Politeknik angkatan pertama ya. Dan waktu itu juga diberi kepercayaan untuk menjadi. Waktu itu masih namanya apa itu? Politap ya. Politeknik Ketapang, belum negeri. Iya. Belum negeri. Nah, jadi ketika di Politap itu diberikan kepercayaan oleh kawan-kawan mahasiswa untuk menjadi badan eksekutif mahasiswa. Nah, disitulah mulai ininya kan. Benturan kepentingan yang pasti biasanya ya. Apalagi waktu itu Partai Golkar lagi sedang berkuasanya. Betul sekali. Tapi dalam hal yang apa yang diberikan, apa yang dipressurekan, apa yang yang diminta untuk tidak melakukan itu, ketika selesai baru aku sadar. Ya ternyata memang mindsetnya tokoh-tokoh itu dulu tuh luar biasa. Bahwa ternyata betul. Saya paham. Iya. Ada ketika saya di masa zaman mahasiswa berpikir bahwa apa yang dilakukan orang tua kita tuh waktu itu salah gitu. Ya. Tapi ternyata sejalan dengan waktu baru kita paham. Begitu kita bertambah usia, bertambah pengalaman. Oh, ternyata aturan dunia yang sebenarnya dengan dunia akademis itu jauh berbeda. Dunia teori dengan dunia praktek dalam kehidupan nyata itu kalau bisa dikatakan tidak nyambung sama sekali. Iya. Terus sekarang kesibukannya terus gitu, mau aku lanjutin lagi. Jadi sorry. Setelah selesai itu di tahun 2018 ada ketertarikan karena merasa pada saat itu ada pekerjaan udah tetap, kemudian tabungan ada sedikit lah gitu kan. Tabungan sedikit. Pengen nih maju buat ke legislatif. Ya kan? Lewat partai apa waktu itu? Nah, jadi ketertarikan pada saat itu karena memang ada komunikasi juga dengan beberapa petinggi di partai tersebut. Masuklah aku di Partai Hanura. Jadi di 2019, itu pengalaman berharga bagi aku. Aku menjadi calon legislatif dari Partai Hanura. Nah, namun apa yang kita bayangkan di awal itu tidak sejalan dengan pada saat kita menjalankan proses tadi. Ya, kembali lagi seperti waktu zaman mahasiswa tadi kita ngelihat dunia itu ternyata gitu kita terjun langsung tuh jauh dari apa yang kita bayangkan. Tapi perlu aku sampaikan di sini nih, Bung. Ya, silakan. Karena orang selalu bertanya-tanya, Dedi ketika di Hanura pun tidak mendongkrak suara. Nah, ini orang tidak banyak yang tahu. Mengapa sampai aku tuh harus matikan mesin. Dalam arti kata kasar nih, matikan mesin. Kalau kata orang itu matikan mesin. Jadi pada saat berjalannya proses kampanye, ceritanya tuh ketahuan lah dari perusahaan. Perusahaan di mana aku bekerja. Perusahaan itu kan tidak membolehkan kita berpolitik. Nah, pada saat itu diberikan pilihan. Apakah aku harus keluar dari perusahaan dengan melanjutkan karir di politik atau keluar dari politik tetap dipertahankan di perusahaan. Nah, kita ini kan orang yang udah dewasa tadi dengan pengalaman-pengalamannya sebelum-sebelumnya. Justru kita berpikir yang matang kan. Karena mengukur diri kita, ya kan? Karena pada saat itu untuk mengalahkan incumbent orang besar, tokoh besar yang ada di Ketapang ini kan agak sulit. Makanya waktu itu aku pilih untuk aku lebih baik melanjutkan apa yang udah aku kerjakan sekarang. Jadi pada saat itu aku mundur di tengah perjalanan ya, tapi tetap karena kotak surat suara itu udah ada foto gitu. Nggak bisa dirubah. Tapi perusahaan waktu itu minta aku untuk buat surat pengunduran diri dari partai. Jadi aku telepon
pencoblosan apa sebelum? Sebelum. Sebelum malah ya? Proses kampanye. Mhm. Nah, aku minta surat pengunduran diri, kemudian aku sampaikan ke perusahaan, itu menjadi pegangan perusahaan. Namun dalam hal itu aku nggak bisa bergerak kemana-mana. Karena kalau kerja nih yang harusnya biasa balik jam 6 sore atau jam 7 malam, jadi jam 10, jam 11. Hari Jumat aku harus ke Pontianak setiap minggu itu. Aku lakukan. Agak bingung juga sih saya dengarnya. Perusahaan swasta lagi kan? Ya. Biasanya itu nggak terlalu keberatan juga. Tapi ya aturan mereka. Ya, Karena begitulah. kembali Ya, lagi perusahaan itu memang punya aturan ya, masing-masing. betul, Mungkin ini berbahaya lah untuk betul. kepentingan mereka. Betul. Oh, iya. Gitu. Betul. Jadi begitu, Bung, cerita aku di Hanura itu. Bukan. Tapi aku di Hanura bukan sebagai pengurus. Hanya sebagai simpatisan. Biasalah orang luar. Sempat jadi kader juga di awal-awal kan? Enggak ya? Enggak. Jadi masuk ke Hanura itu ya ketika mau daftar sebagai caleg tadi. Ya. Dengan siapa dulu ketuanya? Masih kalau nggak salah Masih ya? Pak Jamhuri Amir. Pak Jamhuri, Beliau ya. tokoh di Kabupaten Ketapang, salah satu tokoh di Kabupaten Ketapang yang menurut aku, khususnya beliau ini kan berada di orang asli Kecamatan Utara juga, Tanjung Baik Budi. Iya. Kan, nah, jadi kalau kita melihat apa yang udah beliau berikan tadi itu ya cukup luar biasa lah. Kita menghormati beliau, sosok beliau. Iya. Pak Jamhuri itu saya kenal itu dari zaman saya sekolah kalau nggak salah ya. Betul. Sampai sekarang eksis dan sampai sekarang masih bercokol di Hanura. Iya, Hanura sangat konsisten, sangat loyal. Ya, luar biasa. Kalau kita bicarakan soal perkembangan politik, terutama kita udah bicara politik, kita udah biasa bicara politik politik di tingkat lokal Kabupaten Ketapang. Tingkat nasional apa nih yang perlu kita bahas nih? Banyak sih. Banyak ya? Banyak. Kalau bicara nasional ini kan kadang-kadang kalau kita bicara Pak AHY gimana? Udah siap mencalonkan diri? Saya dengar beliau bersiap-siap mau menjadi wakil atau malah jadi calon presidennya mendampingi Pak Anies Baswedan. Karena Pak Anies sudah dinobatkan sebagai capres yang disepakati oleh partai pengusung 3 partai tadi, otomatis AHY memposisikan diri siap untuk menjadi cawapresnya beliau. Udah positif itu? Kalau dari internal partainya, dari Demokrat tetap mengusungkan beliau. Tapi kalau bicara udah positif atau tidak itu dikembalikan kepada Pak Anies. Koalisinya apa? Mohon maaf saya agak ketinggalan. Koalisi perubahan yang isinya partai Nasdem, Demokrat dan PKS. Ya. Dan untuk saat ini yang meminang Pak Anies itu baru Pak AHY. Dari PKS gimana? Dari PKS memunculkan Aher ya. Iya. Ahmad Heriawan yang dimunculkan kemarin. Ya, biasanya ini akan alot ya. Sampai di menjelang hari H itu akan banyak konsolidasi, negosiasi. Kita lihatlah ya. Politik ya. Ya, bahkan sampai hari ini tim inti yang untuk melakukan komunikasi dari ketiga partai ini terus melakukan komunikasi untuk menentukan siapa cawapres ini. Iya, siapa yang mau mengalah, itu yang pasti. Ya. Ada nih rumor nih yang lagi kenceng-kencengnya di sosial media, yang menyebutkan menggembor-gemborkan hutang yang dimiliki oleh Pak Anies Baswedan dengan mantan calon wakil presiden dia yang mendampingi. Bukan ya, salah ya, mohon maaf. Dengan mantan pasangan wakil gubernur beliau. Ya, pasangan gubernur beliau Pak Sandiaga Uno sebesar 50 miliar. Saya tidak terlalu banyak ngikuti sebenarnya ini. Tapi benar nggak sih sebetulnya seperti itu? Betul. Kalau bicara hutang. Betul. Pak Anies berhutang dengan Pak Sandiaga Uno. Sebenarnya kalau kita runut yang saya ketahui lah ya. Karena kebetulan di handphone saya ini kan saya ada di dalam satu grup yang isinya ini orang-orang yang suka berpolitik, ya kan? Ini udah hampir 2 tahun kita selalu bahas itu. Bahkan saya udah dapat 3 hari yang lalu dikirim surat perjanjian yang dibuat. Nah, kemudian tadi malam saya lihat lagi YouTube-nya si Mary Miriana kalau saya tidak salah.
Oh, yang apa tuh? Yang motivator itu tadi, motivator. Beliau Ya, mengundang ya. Pak Anies dan saya cocokkan dengan surat perjanjian itu sama. Surat Isi surat perjanjiannya perjanjian itu. apa tuh? Apakah benar? Jadi intinya dalam surat perjanjian ini begini, Bung. Ketika Pak Anies berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno, waktu itu sebenarnya duit yang 50 miliar itu bukan duitnya Pak Sandiaga. Itu ada duit pihak ketiga lagi. Tapi di dalam Siapa tuh pihak ketiganya? di dalam podcastnya Pak Anies tidak disebutkan nama orang itu. Tapi di dalam surat ada disebutkan. Siapa? Erwin Aksa. Siapa itu? Salah satu senior di Partai Golkar. Partai Pak Golkar Erwin Aksa. mendukung Pak Anies Baswedan pada waktu itu di Pilkada Jakarta. Golkar waktu itu berkoalisi kah dengan waktu itu kan? Golkar enggak. Waktu itu Pak Anies independen ya kalau nggak salah ya. Enggak, Pak Anies lewat Gerindra. Gerindra, PKS, Golkar enggak. Golkar enggak kalau salah. Tapi dapat dukungan dari Pak Erwin Aksa. Ya karena pentolan Golkar. Ya, Pak pentolan Erwin Golkar Aksa. Pak Erwin Aksa. Karena posisinya Pak Erwin Aksa ini kan seperti Erwin Aksa, kemudian ada nama Yusuf Kala, ada nama ini kan pemaker ini. Ya. Mereka enggak apa namanya dalam politik itu enggak mesti mereka harus di Golkar, harus membantu orang Golkar enggak. Kingmaker kan seperti itu cara mainnya mereka. Ya. Nah, tetapi posisi Sandiaga Uno sendiri di sini apa nih? Kok bisa kemudian tuh keluar bahasanya Pak Anies berhutang sama Sandiaga Uno? Jadi karena ini kita kembali kepada politik, biasalah ini kan membuat supaya situasi perpolitikan nasional ini selalu hangat. Makanya ada hal-hal itu keluar. Itu kan pernyataan itu dikeluarkan awal mulanya pernyataan hutang 50 miliar itu dikemukakan oleh Erwin Aksa, bukan Pak Sandiaga. Sandiaga Uno pada saat podcast beliau dengan Akbar Faisal itu hanya menyatakan ada perjanjian tertulis antara Pak Anies, Sandiaga dan Prabowo. Pak Erwin Aksa sendiri tidak, tanpa Erwin Aksa. Ini bukan kaitannya dengan hutang 50M, tapi ada perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa Anies Rashid Baswedan tidak akan pernah mencalonkan sebagai presiden kalau Prabowo mencalonkan. Di isi perjanjian masalah hutang piutang itu? Bukan, itu beda lagi. Beda konteks. Oh. Jadi Sandiaga ada banyak perjanjian artinya di antara mereka. Ada dua deal lah ya. Ya, ada dua inilah. Artinya yang dibahas oleh Sandiaga itu terkait masalah perjanjian isi perjanjian politik antara Anies dan Prabowo Subianto bahwa menyatakan Anies tidak akan mencalonkan sebagai presiden kalau Prabowo masih mau mencalonkan diri menjadi presiden. Terus, nah, di sisi lain ketika itu ada juga podcastnya Erwin Aksa, saya lupa dengan siapa, itu menyebutkan bahwa Anies itu memiliki utang 50 miliar dengan Sandiaga bahasanya beliau. Pak Erwin Aksa sendiri menyebut seperti itu. Padahal dia tahu bukan utang sama Pak Sandiaga Uno. Karena kan dia enggak mungkin beliau enggak mau menyebutkan inilah kan. Nah, tetapi bukan poin yang terpenting itu bagaimana kita mengkaji di dua perjanjian ini. Ya kan. Nah, itu yang 2 sampai 3 malam ini selalu saya pelajari. Jadi yang pertama berkaitan dengan yang disampaikan oleh Sandiaga Uno terkait masalah perjanjian Anies Rashid Baswedan tidak akan mencalonkan sebagai capres, sebagai calon presiden kalau Prabowo tidak masih mencalonkan. Nah, itu disampaikan oleh Anies bahwa perjanjian itu tidak menyebutkan berapa periode, tidak menyebutkan tahunnya. Karena pada saat itu di Pilgub DKI Jakarta itu kan dilaksanakan di tahun 2017. Nah, pada saat itu Anies memiliki kesepakatan dengan warga Jakarta. Ya. Anies memiliki kesepakatan dengan warga Jakarta bahwa beliau akan menuntaskan kepemimpinan beliau sebagai gubernur DKI selama 1 periode tadi. Ya kan? Nah, kemudian di 2019 Prabowo mencalonkan, Anies mendukung. Anies mendukung sosok Prabowo. Artinya tidak melanggar dari isi perjanjian, karena dalam perjanjian itu yang dimaksudkan oleh Anies itu pada saat di Pilpres 2019.
bukan berlanjut sampai ke 2024 nanti. Intinya saat ini Pak Anies, Pak Erwin siapa? Erwin Aksa, Pak Sandiaga Uno dan juga Pak Prabowo udah bukan satu geng lagi lah ya. ya. Udah masing-masing punya ambisi dan jalannya masing-masing. Betul. Pak Prabowo masih mau mencalonkan diri menjadi presiden ya kan? Betul. Anies juga, nampaknya Pak Sandiaga Uno pun kalau ada kesempatan kayaknya ngambil ya. Bisa jadi. Iya. Cuman kan agak berat karena terkait banyaknya partai-partai yang mengajukan nama-nama ini kan. Banyak. Karena koalisi ini kan ada koalisi KIB, koalisi Indonesia Bersatu, ada koalisi Kebangkitan Indonesia Gerindra Raya. Sendiri, apa nama koalisinya? KKIR kalau nggak salah. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Saya melihat di channelnya Ahmad Dhani. KKIR. Gerindra, kemudian PKB. Cuma dua itu untuk sementara ini. Ya. Cukup untuk mencalonkan presiden? Cukup. 20% mereka lepas. Karena Gerindra di 80. Jadi bisa 3 atau 4 calon nanti ya? Mudah-mudahan lah. Kalau berbicara masalah koalisi ini yang tidak menutup kemungkinan itu di 3 calon sih. 3 calon. Karena PDIP mampu sendiri. Sendiri pun bisa. Enggak ya, karena kalau sampai terjadi 2 calon lagi kayak kemarin, itu konfliknya enggak enak sekali gitu nontonnya. Enggak asik sekali. Enggak asik itu. Golkar sendiri di koalisi yang mana saat ini? Di KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Sama dengan PAN dan P3. Golkar, itu PAN dan P3. Udah cukup 20% juga? Cukup. Jadi 1, 2, 3, ada 3 koalisi di sini ya. 3 koalisi dan 1 PDIP siap berjuang sendiri. Pak Ahy sendiri gimana menyikapi ya isu yang beredar saat ini nih? Karena kebetulan kalau saya lihat sih masalah itu tidak terlalu ditanggapi karena ini isu liar yang tidak melibatkan dari koalisi perubahan tadi sih. Ini kan paling-paling yang bersuara ini kan tim relawannya Anies Baswedan. Yang ya seperti Bung Ges kemarin salah satu acara di TV One mengatakan kalau memang itu betul menjadi hutang Pak Anies, tunjukkan buktinya, kami sebagai relawan akan siap untuk membayar. Dan memang tidak ada hutang di situ. Hutang ada. Nah, jadi kaitan dengan hutang itu di dalam surat itu pun dibacakan hutang itu akan dianggap lunas kalau pasangan Anies Sandi ini dinyatakan menang. Menang di pilkada kemarin. Di pilkada dan mereka menang. Ya, tapi hutang ini harus dibayar kalau mereka kalah. Itu menjadi PR untuk kita sebagai orang-orang yang berada di daerah. Harusnya yang biasa-biasa ini Bung ya, biasa-biasanya. Iya. Ente caleg nih, ane misalkan kontraktor nih. Ente butuh modal, mintalah ke ane ya kan. Ente sebagai investor tadi itu. Lah kan. Ya. Nah, artinya duit yang ane berikan ini kan pada saat ente menang ya bayarlah pakai paket-paket proyek. Oh iya, kan biasanya permainannya seperti itu ya. Justru kebalikannya di perjanjian Anies dan itu lucunya. Nah, jadi ada hal yang menarik yang menjadi sebuah inspirasi buat aku sendiri. Ya. Jadi Anies mengatakan kalau di saat saya menang, saya tidak memiliki kewajiban untuk membayar karena saya akan fokus pada pekerjaan saya sebagai kepala daerah. Artinya pekerjaan saya sebagai kepala daerah betul-betul murni, pure itu untuk memaksimalkan anggaran untuk masyarakat. Beda halnya posisi kalau beliau kalah. Mengapa beliau harus membayar ketika beliau kalah? Karena ketika beliau kalah, beliau punya hak loh untuk mencari duit di luar. Apakah beliau bekerja menjadi pengusaha? Iya. Kan begitu. Tapi kalau saya tanggap isi perjanjiannya kalau seperti yang ente sebutkan tadi itu kayak bau-bau perjudian loh di sini nih. Kalau sampai si Anies kalah dia harus bayar. Kalau dia menang nggak usah bayar apa-apa. Tapi yang kalah siapa tadi Erwin Aksa tadi yang kemudian terbukti kemudian saat ini mengungkit-ungkit masalah itu. Padahal seharusnya dia yang udah tahu isi perjanjiannya nggak perlu bisa terbantah sendirinya. Atau mungkin itu artinya dari Pak Anies sendiri nih.
agar menjadi bahan topik pembicaraan Ya kita itu biasalah kalau netizen dan ya. masyarakat Indonesia sepertinya. Jadi pada dasarnya kalau kita berbicara ke politik nasional nih, mainan ini nggak bisa kita tebak. Itulah. Sangat parah sekali itu. Iya. Kalau politik nasional ini. Kita tahu waktu Pak Prabowo waktu mencalonkan diri menjadi calon presiden, bagaimana tegangnya, bagaimana kisruhnya, atau sekarang menjadi menteri. Pak Sandiaga Uno juga begitu. Betul. Ya pada akhirnya memang masalah kepentingan aja sih politik ini. Pak Sandiaga Uno saat ini Pak Prabowo beda kepentingannya dengan Pak Anies. Ya mudah-mudahan lah masalah Pak Anies sendiri untuk urusan buat saya sih ya. Kalau untuk pilkada DKI Jakarta 50 miliar itu kayaknya kecil lah ya. Kecil. Itu mainan kabupaten itu. Gampang dicari itu dia. Mainan kabupaten itu. Lebih besar yang ada terjadi di sini malah itu. Nggak ada seberapa. Mungkin ya kita hanya berasumsi ya. Ya. Ini kan opini warung kopi. Nggak lebih. Jadi Pak Anies sendiri ya mudah-mudahan bisa dengan mudah melenggang ya bersama dengan siapa nih menurut ente nih yang kira-kira cocok pantas untuk mendampingi beliau untuk maju. Dengan tegas, dengan sikap Anies sampaikan ya AHY. AHY jelas lah ya. AHY. Ente sebagai pendukung setia beliau saat ini. Ya. Tapi kenapa? Ya. Saya pengen tahu nih. Pertanyaan yang bagus di situ. Ya. Kenapa harus AHY? Iya, kenapa? Kalau orang mungkin para penonton Bung Redo melihat karena aku ada di Demokrat. Iya, ya kan? Tapi ayo kita ulik satu persatu lah. Kalau berbicara cawapresnya Anies Rashid Baswedan itu kan ada AHY. Ada AHY. Nggak ada yang lain gini? Dari koalisi. AHY kalau Anies diduetkan dengan Ahmad Heriawan, artinya mereka punya kesamaan dalam arti kata ya. Kita tahu PKS partai yang religius. Dikaitkan lagi dengan Anies yang kalau orang-orangnya cebong tadi memandang Anies ini orang yang religius juga, sehingga isu-isu agama yang selalu dilontarkan ke Anies. Anies di kalangan lawan politiknya disebut suka memainkan politik identitas, ya kan? Artinya kurang tepat lah. Kalau berbicara AHY, saya akan sampaikan di sini bahwa AHY adalah sosok figur leadership yang luar biasa. Seperti yang kita ketahui, ketika beliau diangkat sebagai ketua umum Partai Demokrat di tahun 2017 atau tahun 2018 ya pada saat itu. 2017 kalau saya tidak salah itu ya. Itu kalau kita lihat ini Bung, survei Kompas saja menyatakan bahwa Partai Demokrat hanya berada di posisi 4,7% pada saat itu. Kemudian AHY diserang lagi dengan kubunya Muldoko yang ingin isu perpecahan waktu itu ya. Ya panas itu. Kalau tidak sekelas AHY yang memiliki kepemimpinan yang luar biasa, don itu Bung. Ya. Selesai itu Demokrat Bung akan diambil alih oleh Muldoko. Karena apa? Muldoko punya kekuatan. Muldoko adalah orang yang berada di kubu pemerintahan. Ya. Semuanya kan bisa terjadi. Ya. Tetapi itu saya melihat bahwa AHY adalah sosok kepemimpinan yang luar biasa. Bahkan hari ini Bung, Litbang Kompas saja menyatakan sampai detik ini Demokrat selalu berada di 2 digit. Hasil perolehan suara. Surveinya. Ya. Ya Kompas kita tahu independen Kompas seperti apa. Kalau kita runut lagi Kompas ini kan kalau orang-orang awam melihatnya ini kan sebuah survei yang pro kepada pemerintah. Tapi beliau menempatkan Demokrat berada di posisi 2, di posisi ketiga. Pernah di 12, sekian persen. Terakhir saya lihat di 14%. Artinya sangat mendominasi sekali. Artinya siapa yang dilihat di situ? Ya sosok AHY-nya. Nah, maka saya katakan bahwa AHY adalah sosok yang pantas untuk mendampingi Anies karena beliau sudah teruji. Beliau sebagai ketua partai dan beliau dalam memimpin partai telah banyak membuat sebuah keputusan-keputusan yang dalam arti kata menyelamatkan partai, mendongkrak popularitas partai, beliau lakukan pada saat itu. Nah, kemudian kemarin diisukan lagi adanya Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah. Ada lagi. Gubernur Jawa Timur. Ada lagi calon lain selain AHY dan AHY. Artinya Anies harus berdampingan dengan
orang-orang Nahdliyin, orang-orang NU. Seperti kita ketahui, Hovifah ini kan dia ketua umum apa namanya, perempuannya NU. Perempuannya NU. 4 periode. Tapi kemarin ada berita yang saya lihat, kayaknya arah Nahdliyin saat ini Nahdlatul Ulama sendiri saat ini lebih merapat ke yang saat ini berkuasa kayaknya ya. Tapi nggak tahu lah. Nahdliyin ini banyak, luas, rame. PKB mengakui juga. Ya, dan enggak, maksudnya bisa lah bagi-bagi suara ya. Tapi kalau sampai Nahdliyin benar-benar mengambil langkah untuk mendukung Anies, itu bakal jadi lompatan besar buat Pak Anies ini. Kalau sampai, karena selama ini politik identitas yang dimainkan oleh Pak Anies, menurut lawan-lawan lah ya, lawan politiknya ya, apa istilahnya tuh, selalu ditentang oleh pihak PKB, ya, orang-orang dari Partai Kebangkitan Bangsa, setahu saya lah ya, yang ya identik dengan NU. Jadi kalau Pak Anies kemudian nanti itu bisa merangkul Bu Khofifah, entah jadi wakil atau menjadi tim suksesnya, itu mungkin ya akan akan mendapatkan hasil yang membantu lah pas waktu pemilihan presiden nanti. Ya, tapi tidak menjadi tolak ukur juga sih Bung Redo kalau di sini. Karena kalau kita berbicara sosok Hovifah, saya ingin ulas sosok Hovifah karena saya sampai searching, saya pelajari ketika nama beliau muncul untuk mendampingi Anies, Pak Anies. Ya. Saya searching ini orang ini. Ternyata Hovifah tokoh senior loh. Betul. Di Jawa Timur. Di awal reformasi ya, nama dia udah. Betul. Oke, itu kita sepakat. Tapi ketika beliau pilgub di Jawa Timur, ya, beliau kan yang ketiga kalinya baru. Betul. Ya, karena kan? Waktu itu periode pertama beliau dikalahkan oleh Soekarwo, ya, Demokrat. Di era Pak SBY. Ya. Demokrat. Periode kedua bertarung lagi, kalah lagi, masih melawan Soekarwo, ya, Demokrat. Periode ketiga beliau menang. Ya. Siapa yang menangkan beliau? Demokrat. Artinya apa? Sosok Hovifah tidak akan bisa berhasil tanpa di Demokrat. Kalau aku boleh berargumen ya. Karena pilgub terakhirnya Hovifah di tahun 2000 berapa itu? 2000 yang pilgub kemarin. Ya. Jawa Timur. Tapi maaf lah, saya potong ya. Kalau dengan logika seperti itu, otomatis Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno merasa berhak juga atas posisi Pak Anies saat ini yang berhasil menjabat menjadi gubernur Jakarta kemarin. Kemudian PKS apalagi bisa menggunakan senjata ini agar menekan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kesuksesan Anies dan Sandi pada saat pilgub DKI itu kesuksesannya ditopang oleh sosoknya Prabowo, kita tidak memungkiri. Dan PKS loh, jangan salah, Jakarta itu markasnya mereka. Markasnya PKS. PKS kalau berbicara PKS ya Jakarta, makanya baju mereka sekarang oranye. Persija. Kalau itu setuju. Tapi yang aku bahas tadi ini Bung Redo, yang aku bahas tadi ini kan berkaitan dengan Hovifahnya. Ya. Berkaitan dengan Hovifahnya. Tapi nggak mungkin lah kalau Hovifah kayak. Karena begini Bung, Jawa Timur ini kan loyalisnya SBY, loyalisnya AHY juga luar biasa besar loh. Masih lah ya. Sangat besar. Ya. Gitu. Walaupun udah dihajar sana sini, diserang sana sini ya kemarin tuh masih bisa survive. Demokrat tuh harusnya udah terjungkal dari kemarin-kemarin. Harusnya. Semenjak SBY turun harusnya Demokrat juga turun. Tapi ya masih punya. Ya karena itu tadi Dan pengorbanan AHY ini saya apresiasi. Seharusnya dia masih melanjutkan karir dia di militer. Mendapatkan jabatan atau prestasi yang cemerlang di dalamnya. Tapi kemudian dia mengambil keputusan untuk mengambil alih Partai Demokrat, politik, untuk
untuk membantu bapaknya. Dan satu poin harus kita akui, keputusan beliau berhasil. Ya, saya karena saya bukan Ya, kader ya, Demokrat tapi kita mari di sini kita berbicara hal yang saya kita lihat. gini, kita tahu kegagalan AHY di Pilgub kemarin melawan Pak Anies. Ya. Kita tahu juga sempat digoyang oleh Pak Muldoko kemarin. Tapi saya anggap AHY masih punya masa depan yang panjang, jauh, dan cerah gitu. Jadi bahwa untuk saat ini belum benar-benar terbukti. Saya kan bukan kader Demokrat kan, ya sah-sah saja kan saya ngomong kan. Cuma memang untuk masa depan peluang untuk dia berhasil seperti atau bahkan melebihi bapaknya besar sekali. Dia dididik oleh bapaknya secara politik itu dari muda gitu loh. Bahkan kalau dibandingkan dengan abangnya siapa? Ibas ya? Ibas adiknya. Ibas adiknya itu jauh. Secara karisma jauh. Itu jadi tapi kita tinggal buktikan lah ya. Apakah kemudian di AHY bisa meyakinkan Pak Anies, kemudian Surya Paloh dan kawan-kawan, kan tetap ada kaitannya dengan kemudian bisa meyakinkan juga PKS bagaimana negosiasi, bagaimana kepentingan mereka terayomi. Kita lihatlah, buat saya perjalanan Pak Anies, AHY kalau jadi ya masih panjang. Ada pemilihan presiden nanti, kemungkinan besar itu ada 3. Peluang yang besar. Ada peluang besar tetap gitu. Tapi ya tadi itu bakal ada 3-4 calon yang akan bertarung. Saya tidak tahu lah. Kalau Anda pasti ya tetap menjagokan Pak Anies dan juga Pak AHY ya. Pastinya. Ya. Kalau dari partai-partai yang lain, pemimpin idaman kedua sosok ini. Ya. Boleh. Kalau saya sih siapapun pemimpinnya saat ini, ya mudah-mudahan benar-benar untuk kebaikan bangsa inilah, negara ini, karena negara kita sedang tidak baik-baik saja kan. Betul, setuju sekali. Ya, mudah-mudahan setelah Jakarta, Indonesia bisa dibuat untuk paling tidak jangan sampai saya minta nih, karena saya bukan orang Demokrat atau pendukung ini pendukung itu, tidak. Saya minta mudah-mudahan Pak Anies nanti tidak usah memainkan politik identitas lagi lah, bahaya itu. Itu yang kemarin mau tidak mau melekat pada diri dia, karena yang dilawannya itu jelas. Mudah-mudahan ini tidak perlu memainkan jenis politik seperti itu dan bisa bermain lebih luas lah, terutama di kalangan-kalangan yang minoritas. Mudah-mudahan ya. Ya, tapi kalau saya lihat di sini sosoknya Pak Anies orang sangat nasionalis lah. Kalau menurut setahu saya Pak Anies itu nasionalis. Kalau berbicara politik identitas itu kan kita kembalikan lagi lah. Ada orang-orang yang memang kita tidak tahu lah. Ini kan permainan nih. Kita tidak tahu kan. Tapi sejauh ini yang saya lihat seorang Anies Baswedan itu kan saya kalau aku bicara sosok Anies ini, aku mengagumi beliau ketika beliau menjadi dosen rektor di Paramadina. Itu dengan tulisan-tulisan yang dibuat sama dia, aku udah kagum dengan sosok beliau. Gitu. Ditambah lagi dengan beliau menjadi menteri pada saat itu menjadi nilai plus juga buat aku. Walaupun tidak begitu lama, karena itu kan kaitan dengan kepentingan. Beliau digeser kan. Ya, kita nggak tahu lah. Ya, tapi tetap beliau punya prinsip yang harus beliau jalankan. Ketika prinsip itu dibatasi oleh pimpinan, beliau ingin tabrak. Dan pimpinan tidak mau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh dia ditabrak, akhirnya dibuang. Ya, kalau saya lebih suka nyebutnya kepentingan beliau lah waktu itu. Oke lah, saya pikir Bung Deddy, mohon maaf lah nih, kita kayaknya nggak bisa juga terlalu lama ngobrol. Siap. Karena masih seperti saya sampaikan dari kemarin, keterbatasan peralatan, sumber daya. Sebenarnya kalau kita ngobrol ini bisa semalaman sampai pagi nih kalau udah ngomongin politik ini.
Cuma apa daya, karena ini dalam bentuk upaya membuat sebuah konten di channel saya dengan segala macam keterbatasan, ya mau nggak mau kita stop dulu lah ya. Oke, siap. Tapi saya mau closing untuk penonton-penontonnya Bung Redo, Ya, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Ketapang, anak-anak muda. Ini menurut saya sudah saatnya bagi kita mendukung sosok-sosok yang seperti ini. Ini sosok-sosok inspiratif. Beliau berani membuat acara-acara di YouTube beliau seperti podcast saat ini harus kita dorong. Jadi cara mendorongnya tidak perlu kita sumbang dengan biaya duit segala macam, cukup dengan subscribe, nah itu dia. like, share, Itu komen, dia. udah. Masih kurang soalnya subscriber saya. Ayo kita bantu untuk khususnya anak-anak muda yang Kabupaten Ketapang. Ayo kita dorong beliau, jadikan apa yang beliau perbuat ini dengerin untuk kebaikan khusus Kabupaten Ketapang. Karena saya yakin Amin. ini tahap awal beliau. Saya yakin ini tahap awal. Tapi ke depannya karena kita mau menghadapi pileg, menghadapi pilgub, nantinya pilkada, saya rasa ini akan menjadi momen-momen yang dapat memberikan kita sebuah pencerahan. Warna aja lah, warna. Iya, artinya pencerahan kaitan dengan warna segala macam dengan menghadirkan orang-orang yang mungkin menjadi topik pembahasan Kabupaten Ketapang. Karena selama ini kan untuk meminta keterangan dari orang figur-figur yang menjadi topik ini kan sulit, Bung. Sulit, ya kan? Kalau perlu mengelak mereka selama ini. Iya, tapi kalau dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, ya mereka harus berani dong untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pembahasan tadi. Kalau subscriber saya rame, ya enggak usah banyak-banyak. Ada 2.000 orang saja yang menonton acara kita. Saya yakin posisi tawar itu untuk mendatangkan orang-orang yang kita maksudkan itu. Iya, makanya betul. Makanya saya minta kepada orang-orang kita Ketapang ini, ayolah kita bantu, kita dorong beliau. Ini merupakan momen lah, dan kita jadikan kegiatan yang dibuat beliau ini menjadi tontonan positif untuk kita ke depannya. Amin. Selama ini kan nontonnya YouTube LC segala macam, itu kan urusan orang tinggi semua. Iya, jauh gitu mau membahas tuh. Membahas Ketapang ini banyak hal yang harus kita bahas. Dan banyak yang harus kita selesaikan masalah. Betul sekali, Bung. Siap, itu pesan saya nih buat penontonnya Bung Redo, buat orang-orang Ketapang. Ayo. Terima kasih Bung Dedi Irawan Planjing. Sama-sama Bung Redo. Sukses. Sama Milanisti memang harus saling mendukung gitu ya. Oke. Alhamdulillah podcast Bung Redo ini orang-orang Milan semua. Milan memang luar biasa. Oh iya, kemarin beliau ini kan seniornya. Ya kan? Ayangnya kita nih tidak pernah ngumpul main futsal sama-sama, main bola sama-sama urusan karena faktor Milan Rusia. Dan memang orang Milan ini memang memang lain-lain lah ya. Lain-lain. Orang Milan lain-lain. Beda dengan siapa Rival gitu tuh. Yang sebelah tidak usah disebutkan namanya lah. Saya tuh mulut saya agak sulit sama ya. Yang biru-biru belau tuh kan. Tidak usah disebut-sebut lah. Ya. Oke. Terima kasih sekali lagi Bung Dedi. Siap, Bung Redo, sukses untuk Bung Redo. Sama-sama kita sukses. Amin. Semuanya. Tidak ada lain. Akhir kata ya. Tadi saya belum mengucapkan, sekarang di akhir saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.